open house, Mbak, untuk bagaimana kesiapan untuk menyambut Idul Fitri di Kota Semarang. Nah, spesial hari ini Ramadan bersama Toko, udah bersama Mbak Ita. Halo Mbak, apa kabar? Baik. Ketemu lagi ya? Ketemu lagi, sehat Ya, Ibu? Alhamdulillah. Mbak Ita aja nih biar lebih akrab kelihatannya. Mbak Ita, ini kita ada di Balai Balai Kota ya? Kota Semarang. Semarang. Iya. Berbicara mengenai Semarang, sebentar lagi ulang tahun Ibu di Iya. bulan Mei. Iya. Nah, apa saja pencapaian selama Ibu memimpin dan mungkin yang belum tercapai juga apalagi Iya. Ibu? Ya, alhamdulillah. Kalau sekarang ini kan sejak tahun 2023, 2024 ini kan yang menjadi prioritas nasional yang tentunya kan diturunkan ke kabupaten, kota, provinsi itu adalah ada 4 Mbak, yaitu pertama pengendalian inflasi, ketahanan pangan, kemudian juga penurunan stunting dan penurunan kemiskinan. Itu yang menjadi utama karena sejak 2023 Bapak Presiden mencanangkan 4 itu yang menjadi prioritas selain investasi maupun juga infrastruktur. Dan alhamdulillah dengan berbagai upaya kolaborasi dengan stakeholder, masyarakat gitu. Yang pertama, inflasi di Kota Semarang ini terendah gitu ya se-Jawa Tengah. Kemudian masalah pangan, kedaulatan pangan. Kita ini kan berbicara kalau namanya masyarakat sejahtera ini kan harus cukup juga pangan gitu ya selain sandang dan papan. Nah, untuk masalah pangan ini banyak sekali gerakan-gerakan untuk bagaimana menyiapkan ketahanan pangan di Kota Semarang. Dan alhamdulillah Mbak, Kota Semarang juga terbaik di dalam gerakan pangan murah se-Indonesia. Kemudian juga Pak Rahman mendapatkan apresiasi. Pak Rahman itu bukan nama orang, tapi nama program ya. Jadi pasar pangan rakyat murah dan aman itu bagaimana harga-harga yang kita siapkan di situ itu semuanya harganya di bawah pasaran. Artinya itu. Apalagi di bulan Ramadan Ya. jelang Lebaran seperti ini Ya. ya Mbak ya, biasanya kan semua kebutuhan harga-harganya naik. Betul, Nah ini betul. karena ada Pak Rahman, Ya. jadi ibu-ibu nggak usah khawatir Iya, lagi atau betul, masyarakat nggak usah betul, khawatir di betul. Semarang ya. Iya. Nah kira-kira seperti apa sih Bu? Ini gayanya Ibu kan luar biasa ya, maksudnya beda, bisa dikatakan Ibu adalah satu-satunya wanita pertama kali menjabat menjadi wali kota, tapi nggak sembarangan dengan gayanya Ibu tidak malah membuktikan bahwa kepemimpinan wanita ini luar biasa. Nah cara Ibu seperti apa sih Bu? Kalau kita lihat kan Ibu sangat istilahnya satset terjun langsung ke lapangan nih, nggak bisa diem gitu, kayak lihat ada masalah jemput bola. Gimana Bu sebenarnya kepemimpinan Ibu? Ya sebenarnya kalau kepemimpinan itu kan ya kayak ibu-ibu ya Mbak ya, kayak di rumah gitu kan. Sebenarnya coba kalau kita buat umpamanya kayak rumah tangga gitu ya, rumah gitu ya kan kita pasti detail gitu ya. Jadi kalau saya pasti selalu melihat itu ada detailnya. Kemudian juga mempunyai target waktu. Jadi kalau kita mempunyai satu program, apa sih yang akan kita capai? Berapa lama sih kita akan capai? Kalau kita nggak punya target seperti itu, ya akan belandang terus, nggak ada juntrungannya, nggak selesai. Nah itu yang salah satu juga. Kemudian mungkin ya sedikit bawel-bawel lah Mbak gitu kan, kalau namanya perempuan gitu kan. Ya memang ada plus minusnya juga gitu. Tapi kalau bagi kami adalah bagaimana kita ini bisa nyengkuyung semuanya program. Termasuk tadi mungkin saya ada yang lupa, belum kesebut gitu ya, masalah penurunan stunting. Ya alhamdulillah juga kita mungkin hanya masih tinggal sekitar 800 anak yang stunting di Kota Semarang. Kemudian juga kemiskinan, dan kemiskinan itu juga di Kota Semarang kalau yang ekstrim sudah 0% sejak Desember yang lalu. Tinggal nanti yang masih diperlukan ada penanganan-penanganan yang ada di dalam kategori miskin. Tapi kalau yang miskin ekstrim sudah terselesaikan lah untuk masyarakat yang ada di zona miskin ekstrim. Bu, ini berbicara urban farming dan lain-lain, Ibu juga fokus ya urban farming ini menjadi salah satu program Ibu yang Ibu cukup concern, bahkan anak-anak sekolah juga diajak untuk bisa mencintai alam dengan cara tadi urban farming itu juga sangat berpengaruh untuk pangan ya Bu ya? Iya betul, jadi kalau mamanya sekarang ibu-ibu gitu ya kan kalau kita menanam cabai, menanam tomat gitu,
Kan kalau ada cabai harga Di naik rumah, kan di rumah tinggal tinggal metik metik. aja. Ada tomat gitu. Dan sekarang Kota Semarang ini juga sedang mengadakan kegiatan untuk champion ini terkait juga bawang merah, Mbak. Jadi bawang merah itu juga bisa ditanam di Kota Semarang dan hasilnya gede-gede gitu. Jadi Dan sudah mandiri dicoba ya. juga. Dan Iya. sudah mulai ada progres. Sudah begitu mulai ya? progres. Jadi kalau namanya nanti bawang merah naik, cabai naik, masalah. nggak masalah gitu. Nah, ini kayak kita bulan Ramadan pengen tahu nih ngabuburit bareng Mbak Ita tuh Iya. kayak gimana? Kayak mau ngajakin aku ngabuburit, Ibu. Betul, Mbak. Jadi Kita aku ngapain aja nih? Nah. jadi saya mau masak nih, Mbak. Kan biasa kalau pulang dari kantor gitu kan, kalau puasa gini biasanya kan pulangnya agak longgar ya Nah. waktunya, tapi kan nanti malamnya kan ada taraweh keliling dan sebagainya. Jadi kita siapkan makanan-makanan. Saya coba nih, Mbak, masakan-masakan ada dua. Ada Yang dua. satu itu adalah, ini kan biasanya anak-anak ini kan harus makan yang kekinian, Oke. tetapi tetap memenuhi gizi gitu. Nah, kira-kira apa penasaran? Jadi jawab dulu. Nah, biar penasaran nanti Iya. kita langsung ya. Iya. Kita lihat apa yang dimasak Ibu. Katanya Iya. ada dua nih. Yang satu ini adalah karena Oke. Kota Semarang kan terkenal Bandeng. bandeng lah. Saya mau buat juga masakan yang lauknya ini dari Bandeng. Oke, kita lanjut ya, Bu. Siap-siap ini. Let's go, Iya, Bu. program selain Bahasa Ramadan tebus suka-suka, Mbak. Oh, tubuh suka-suka. Berarti Iya, tebus suka-suka itu jadi kita menjual beras gitu, tapi belinya terserah. harganya Harganya terserah. terserah. Jadi itu bagi yang terdampak yang kemarin banjir, Banjir. kita untuk stimulus gitu ya, kita buat seperti itu. Karena nih ngabuburitnya spesial. Kita masak-masak produktif ya, Bu ya. Iya. Nah, biasa kalau Ramadan tuh apa sih menu favorit Mbak Ita sama keluarga biasanya? Iya, kalau saya sih yang penting menu-menu sehat ya, Mbak ya. Jadi ada sayurnya, ada ikannya gitu ya, terpenuhi semua gizi gitu. Penasaran mau masak apa nih? Katanya mau masak yang simple, yang Iya. bisa buat sahur juga, Iya. dan kayak anak-anak Gen Z, Gen Iya. milenial tuh pasti suka. Iya. Apa tuh, Mbak? Saya buat satu fettuccine carbonara. Oke. Nah, kebetulan kan saya di rumah kan juga sering ada keponakan gitu ya. Mereka kan sudah dari kecil diajarin puasa gitu. Tapi bagaimana sih kita membuat masakan yang mereka mau, Suka. tapi juga irit kan kalau beli di rumah daripada kita harus beli di luar gitu. Akhirnya kita buat fettuccine Lebih karena bersih ya juga. bersih dan juga kan sebenarnya ini pun sudah terpenuhi bisa gizinya, tinggal nanti sayurnya ada lainnya. Ini kan sudah Oke. ada karbohidratnya, kemudian proteinnya ada nabati gitu kan, ada hewani gitu. Jadi ada keju, ada sosis. Kemudian kita kalau mau ya nanti tinggal tambah sayur-sayur aja. Langsung aja kita buat nih Boleh. ya, Mbak. Ya, jadi Jadi kita yang pasti panasin kompornya dulu. yang pasti panasin kompor, kemudian Oke. dikasih mentega, bisa juga pakai minyak goreng juga bisa. Kalau mentega lebih gurih. Lebih gurih. Saya ini nggak pakai Mbak, nggak pakai taker-taker, pokoknya Feeling plung-plung gitu ya. aja ya. Malah itu lebih mantap itu Iya. nanti rasanya. Habis ini aku bantuin ini kali Iya. ya, Mbak ya. Maaf. Ini sama, awas Mbak panas. Oke. Sama ini Oke, jadi masukin bawang apa dulu? putih. Bawang Jadi putih. ada bawang putih, bawang bombay. Ya. Yang aku masukin dulu apa? Boleh ini bawang putih, Putih dulu kali ya. ya. Kita masukin langsung ya. Iya. Nah, ngomongin Semarang Ramadan kali ini sebenarnya makna atau momentum apa sih Mbak Ita yang pengen disampaikan oleh Mbak Ita ini? Ya, ya kalau sekarang ini kan momentum Ramadan yang sekarang ini kan kita sudah betul-betul bebas dari COVID, ya kan? Kalau yang tahun lalu kan masih ada separuh-separuh COVID gitu, Mbak masukin. Nah, hari ini kan sudah betul-betul kita bebas COVID gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya saat ini sudah berbeda musim. Tahun lalu musimnya kan masih masuknya El Nino gitu ya. Yang sekarang musimnya musim ada banjir-banjirnya gitu ya. Jadi berbedalah kondisi-kondisi kondisinya. ya. Kemarin banjir juga Mbak Ita
kita lihat langsung terjun Ya. langsung ke masyarakat. Nah sekarang kondisinya gimana Mbak? Untuk bisa Alhamdulillah, antisipasi? ya alhamdulillah sih Mbak, sudah tidak ini lagi, sudah tidak banjir lagi. Makanya kemarin kan ada namanya, ini kita masukkan ya Mbak. Oke. Aku masukin. Ya. Pas banjir kemarin berarti Banjir, sudah ya mulai terus surut. sekarang ini kan untuk membantu, apalagi ini kan mau puasa. Oh iya juga kan tahun ini karena harga-harga naik ya, Ramadan kali ini banyak dilakukan ini juga Mbak kegiatan-kegiatan untuk membantu masyarakat untuk bisa beli beras Lebih dan murah. sebagainya, ya lebih murah. Kemudian karena cuaca berbeda ya, maksudnya kan kalau kemarin mestinya tahun lalu itu kan bulan-bulan Januari Februari itu kan sudah panen raya, tapi karena kemarin ada El Nino sehingga cuacanya kan berubah mundur gitu, sehingga panen rayanya mundur, sehingga pada saat bulan Ramadan ini harga-harga barang pokok itu juga ada yang naik, sehingga kita banyak lakukan tadi Pak Rahman. Kemudian yang hari-hari akhir ini kami membuat program selain Bazar Ramadan Tebus Suka-Suka Mbak. Oh, Tebus Suka-Suka berarti. Ya, Tebus Suka-Suka itu jadi kita menjual beras gitu, tapi belinya terserah. Harganya terserah. Jadi itu bagi yang terdampak yang kemarin banjir. Kita untuk stimulus gitu ya, kita buat seperti itu. Antisipasinya apa sih Mbak supaya mungkin kalau banjir kan supaya mencegah banjir kembali, dan kemarin akhirnya Mbak kita bisa dengan cepat bisa meredam itu, bisa menyelesaikan itu, seperti apa Mbak kemarin? Ya, jadi sebenarnya kan kalau di Kota Semarang ini kan kota pesisir ya Mbak ya, dan banyak sungai. Betul. Sungai ini banyak merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Jadi dalam hari ini ada di BPWS, Kementerian PUPR, tetapi kita kan tetap harus kolaborasi karena apapun ini kan daerah kita gitu ya, daerah dari masyarakat di Kota Semarang, sehingga kita kolaborasi gotong royong, dan sebenarnya alhamdulillahnya tidak ada tanggul-tanggul yang jebol dan sebagainya karena sudah diantisipasi sejak tahun lalu. Kemudian juga pembersihan namanya pembersihan untuk ini Mbak kita susu ya. Jadi pembersihan dari eceng gondok, sampah dan sebagainya gitu. Nah, kemudian sehingga banyak tempat-tempat ini yang sudah bersih. Nah, kalau kemarin banjir karena kebetulan Kota Semarang ini kan ada di wilayah pesisir. Jadi pada saat kemarin itu ada curah hujan tinggi, kemudian dapat kiriman dari atas karena kan kita ini kan di wilayah muara Mbak. Nah, kemudian tambah lagi kemarin rob. Jadi tiga faktor itu menjadikan kemarin banjir. Tapi alhamdulillah berkat dibantu oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sehingga BNPB gitu ya, sehingga cepat surut ya. Kemudian alhamdulillah dalam waktu singkat sudah bisa masyarakat beraktivitas kembali. Ini kalau bisa dicium ya, di sini tuh wanginya sudah menggoda. Ya, nanti kalau sudah agak agak mendidih. Nah, agak mendidih nanti tinggal dimasukkan kejunya, kemudian baru fettuccine. Fettuccine-nya kan udah direbus Mbak, jadi udah setengah mateng gitu. Berarti Mbak ini juga menarik karena momen Ramadan ini kan, kalau Semarang ini kan mayoritas juga bukan Muslim. Bagaimana Mbak Ita bisa membangun semangat toleransi beragama, khususnya di bulan yang Ramadan? Kalau kita lihat Ramadan sekarang kan bukan hanya dirayakan oleh non-Islam, tapi seluruh masyarakat juga merayakan atau merasakan kegembiraannya. Seperti apa Mbak membangun toleransi beragama di sini? Ya, kita ini kan banyak ya Mbak, karena sebenarnya toleransi beragama itu sudah ada sejak zaman dulu. Buktinya apa? Kalau kita puasa, ini kan sebelum puasa kan kita ada namanya dugeran. Itu kan ada namanya warak ngendok. Itu adalah hewan akulturasi, di mana kepalanya adalah lion gitu ya, dari menggambarkan Cina gitu. Kemudian juga badannya ini adalah Arab dan kakinya adalah Jawa. Nah, ini salah satu bagaimana kita ini membangun budaya seperti itu. Dan kemarin juga ada pada saat
Dugderan itu kita juga memberikan support gitu kepada namanya Arwana. Komunitas Arwana tuh Arab, Jawa dan Cina. Sangka ikan. Ya, gitu. Arab, Jawa, Cina. Iya, gitu. Jadi Oke. sebenarnya toleransi itu ada. Kalau kita contohnya ada buka bersama juga tidak harus Islam. orang-orang yang merayakan yang menjalankan ibadah puasa, tapi bisa juga orang-orang yang ikut gitu ya. Kemudian juga sama sih sebaliknya kalau kita ada hari-hari keagamaan besar, sebaliknya juga bisa membantu. Wanginya. Ini kalau saya pakai ladanya hitam ini karena biar lebih sedap. Kalau Beda black ya pepper, sama ya. lada putih Lebih biasa pedes, lebih lebih kena gitu loh. ya. Lebih kena. Lebih Nah, ini mantap. susunya kan udah Mantap. rasa. Berarti nanti kita lanjut menu yang kayak Kedua, cocok nih ya. buat lebaran juga ya, buat kumpul-kumpul Ya. bareng ya Bu ya. Dan kadang kan kalau kita santan itu kan bosen ya Mbak ya, makanya yang saya buat seger-seger. yang seger-seger. Ya, jadi menu kita hari ini spaghetti. Jadi kalau yang bingung mau sahur pakai apa atau lebaran mau apa, ya kayak ini juga bisa ya Bu ya. Nah ini dia fettuccine Fettuccine carbonara ala Mbak Ita. ala Mbak Ita, ala dapur Mbak Ita. Ala dapur Mbak Ita. Biasanya saya masaknya adalah sop buntut sama rawon. Ya, Mbak Ita ini udah mau masuk ke lebaran alias Ya. Idul Fitri. Nah, biasanya kan pasti banyak santan-santan. Iya. Nah, Mbak Ita mau ngajakin aku, katanya mau kasih menu nih buat ibu-ibu, pas langsung nyatet nih. Iya. Yang bisa menjadi alternatif enak khas Semarang. Hmm. Pasti ada bandeng ya, saya tebak. Iya betul Mbak. Jadi kan kalau Semarang kan terkenal bandengnya gitu ya. Makanya saya ngajak juga untuk para pemirsa ini untuk membuat makanan atau masakan yang berbeda. Karena biasanya kan kalau namanya lontong opor itu ada di mana-mana. Nah, saya membuat yang gurih, tapi bisa gurih, asem, mungkin ya ada pedes gitu, manis gitu. Nah, ini saya buat namanya bandeng bumbu tauco. Nah, penasaran, langsung kembali lagi di dapur Mbak Ita. Ya, masak nih Mbak ya. Masak. Ya, Apa jadi aja menunya? saya sekalian tuang ya Mbak ya, Dan biar sambil. Jadi ini ada ikan bandeng yang udah dibersihkan, dipotong. Saya ambil yang sudah cabut duri sehingga makannya enak gitu. Kemudian bumbunya sih gampang Mbak. Bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit gitu. Kemudian cabai, pastinya juga ada garam, gula untuk manis gitu. Kemudian ada tomat, ada air asam Jawa, kemudian tauco ini yang bikin seger. Nah, nanti ini tinggal ditumis dulu Mbak. Gampang juga sih, cepet banget. Jadi kalau lebaran atau Idul Fitri nanti mau kegiatannya apa Mbak sama keluarga? Ya biasanya kalau lebaran kan pasti sholat Idul Fitri di balai kota gitu kan. Kemudian ada open house Mbak. Kita kan masyarakat juga pingin kan silaturahmi gitu. Kemudian setelah itu ya di rumah, ada di rumah. Tapi kita juga berkunjung ke tokoh-tokoh di Jawa Tengah yang ada di kota Semarang gitu. Kalau makanan favorit Mbak Ita, mungkin apa Mbak? Kalau pas lebaran harus ada. Kalau di rumah saya itu masak, ini lagi mau nyoba nih buat favoritnya itu biasanya saya masaknya adalah sop buntut sama rawon. Enak-enak. Ya. Ditambah ini lagi. Ya, bandengnya. karena sejak dulu itu ayah saya itu selalu meminta untuk menyiapkan ibu saya itu ini Mbak makanan yang tidak ada di saat lebaran. Iya, kalau di tetangga dan semuanya ini kan kebanyakan kan opor, sambal goreng gitu ya. Kemudian rendang gitu ya. Kalau di rumah akhirnya masaknya itu Mbak, masaknya sop buntut gitu sama rawon gitu. Kalau makna lebaran atau Idul Fitri bagi Mbak Ita tahun ini seperti apa sih? Ya tentunya ini ya itu tadi ya Mbak, kita kan yang hari ini kita sudah bebas dari COVID, makanya kan Bapak Presiden kan selalu berpesan untuk mudik ini harus betul-betul kita harus kawal gitu ya, karena
mudik sekarang ini kan diperkirakan Lebih dari naik 56% gitu kan dari yang tahun lalu gitu, sehingga kita mesti menyiapkan ya. Dan kalau kemarin baca-baca lihat-lihat berita itu yang paling banyak menjadi tujuan itu Jawa Tengah. salah Semarang. Iya, salah satunya pasti juga Semarang, karena Semarang ini kan tengah-tengah ya Mbak ya. Orang mau ke arah timur juga pasti lewat ke Semarang, orang mau ke barat juga Semarang gitu. Antisipasi atau persiapan seperti apa sih Mbak untuk menyambut para pemudik juga datang ini? Ya, jadi kemarin kita sudah ada rapat ya Mbak ya bersama dengan Forkompinda untuk bagaimana kesiapan untuk menyambut Idul Fitri di Kota Semarang. Ya pastinya kebersihan, kenyamanan, kemudian juga kesiapan dari akomodasi, kulinernya, karena Semarang ini kan kulinernya Paling promosi ya Mbak ya. iya, paling Enak dan itu enak di- sekali. Ya gitu loh. Kedua, Enak dan enak sekali gitu, sehingga kita harus juga menyiapkan semuanya, dan akan menjadi kalau namanya orang seneng gitu kan, nanti dia akan kembali lagi ke Semarang. Mungkin pesan bagi para pemudik atau masyarakat yang udah siap-siap nih mau ke Semarang atau pasti melintasi Semarang, Iya. ini apa Mbak Ita? Ya tentunya kalau saya kan maunya singgah dulu, nginep di Semarang dulu, nikmati kuliner, nikmati keindahan Kota Semarang, baru nanti kembali ke asal gitu ya. Karena memang di sini memang tengah-tengah ya Mbak. Berarti Lebaran kali ini disambut dengan lebih gembira ya Iya. Mbak? Karena juga dari persentase prediksinya naik 56%. Betul, begitu. saya kan juga punya keluarga, saya kerja sejak umur begitu lulus tuh umur berapa ya, 23 udah langsung kerja di perbankan gitu ya, kemudian nggak pernah istirahat ya. Kayak gini nih lebaran kan nggak pergi kan gitu, pasti juga kalau kayak lebaran panjang itu kan kita juga nggak mungkin ninggalin Semarang Mbak, kan kita ini menjadi pusatnya untuk orang-orang pemudik, jadi nggak mungkin mantep gitu ya, kita nggak gitu ya, karena kan saya juga minta di kantor-kantor kelurahan, kantor-kantor kecamatan itu tetap buka pelayanannya, walaupun nanti kita ini ya gantian gitu. Nah ini sudah mendidih nih Mbak. Oke, kita masak yang ada banyak. Ya badannya lebih gede. Wow, dagingnya udah nggak ada tulang. Iya nggak ada tulang, jadi udah enak. Ini mah jadi kayak diserbu sih Mbak kalau bosan. Gitu ya. Iya, karena wanginya udah kecium, segar. Pedasnya ada. Iya, Tapi tauco terakhir berarti ya? Mbak, ya? Tauco sama juga kecap manis, kemudian juga air asam Jawanya juga terakhir. Dan ini untuk ngilangi amisnya nih Mbak, ada tipsnya. Jadi sebelum dimasukkan ini udah kalau bahasa Jawa tuh dikecerin air jeruk nipis ya, dilumurin. Ini juga udah dilumurin sama garam juga, jadi biar meresap. Bisa juga nanti kalau pengen yang pedes banget gitu bisa tambahin lagi. Ini air Oh, ini biar santan. segar ya Mbak? ya? Ini biar seger, biar ada kecut-kecut kan Mbak. Asam-asam. Iya, asam-asam. Kemudian ini ada tauco. Tauco juga tergantung nanti maunya seberapa gitu ya. Biasanya kalau ikan kuning ini banyak, tapi tambah tauco jarang ya Mbak? Iya, ini untuk seger-seger kan. Oh, jadi mantep banget ya, ini semua bumbunya lengkap. Mas, biar rasanya mantep. Mantap. Mm-mm. Ternyata hobinya Bu Wali Kota adalah masak. Fun fact-nya adalah Ya, healingnya masak. healingnya masak. Heeh. Dan kalau di rumah bukan dimasakin Mbak. Iya, Masak saya nggak punya sendiri. pembantu loh Mbak. Tuh, nggak ada. Iya. Fun fact kedua adalah tidak punya pembantu. Oke. Wah, sudah matang. Wah, ini enak banget. Wanginya aja Udah ini gurih, ya. udah menggoda. Cepet ternyata ya Iya. dagingnya. Dan dijamin gak bau amis. Karena tadi udah dikasih jeruk nipis. Pakai ini. Tomat.
nggak kalah yang kayak di restoran kan ya. Kayak bentar lagi kita harus makan. Iya. Kita makan spaghetti sama makan pindang. Fettuccine. Fettuccine dan juga pindang Ala dapur Mbak dapur Ita.